Perlu diingat, konten ini sangat sensitif. Sehingga kalau Anda nggak kuat ya jangan tonton. Silahkan cari konten yang lain. Dan juga perlu diingat bahwa saya tidak bertanggung jawab atas konten di luar daripada channel saya. Teman-teman semua, ada salah satu komunitas yang telah berdiri kurang lebih 1 abad yang lalu. Mereka ini dianggap, dilabeli sesat, kafir, lain sebagainya, bahkan diburu dari India sampai ke Indonesia. Mereka senantiasa hidup di bawah ancaman, di bawah bayang-bayang diskriminasi dan kekerasan. Tetapi, benarkah mereka adalah komunitas yang sesat? Atau justru mereka hanya menjadi korban kebencian dan propaganda belaka? Untuk lebih lengkapnya, terus simak celoteh Bung Udin. Mari kita bahas, teman-teman semua. Rahayu, teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, komunitas yang saya maksud adalah komunitas Ahmadiyah. Ahmadiyah ini berdiri melalui gerakan Mirza Ghulam Ahmad. Beliau mengklaim dirinya sebagai pembaharu Islam. Ahmadiyah sendiri pun telah berdiri sejak abad ke-19, teman-teman semua. Tatkala saat itu negara India sedang dijajah oleh negara kolonial Inggris. Dalam situasi inilah Mirza Ghulam Ahmad berdakwah serta memproklamirkan dirinya sebagai apa? Pembaharu Islam. Mirza Ghulam Ahmad sebelum terkenal sebagai pendiri gerakan Ahmadiyah, beliau adalah seorang ulama. Yang kedua, beliau ini sangat hebat dalam debat lintas agama. Bahkan Mirza Ghulam Ahmad pun mampu menjelaskan daripada tafsir Quran dengan begitu indah. Bahkan beliau juga mampu menjelaskan kelebihan-kelebihan Islam serta cerita nubuat-nubuat Nabi Muhammad SAW. Dalam salah satu kitabnya yang berjudul Baharin Ahmadiyah. Tetapi sekalipun Mirza Ghulam Ahmad dikenal sebagai pembela Islam, pembaharu Islam pada masa dulu, perjalanan gerakan Ahmadiyah tidak begitu mulus. Banyak sekali rintangan-rintangan yang dihadapi. Terutama ketika Ahmadiyah, yaitu Mirza Ghulam Ahmad, dituduh sebagai apa? Sebagai keluarga antek penjajah. Yang dimana memang Mirza Ghulam Ahmad mengakui akan hal itu. Dan bahkan Mirza Ghulam Ahmad menyatakan ayahnya adalah seseorang yang paling berjasa kepada Inggris karena berhasil mengirimkan 50 tentara berkuda ketika menghadapi pemberontakan di India. Tentu pengakuan daripada Mirza Ghulam Ahmad inilah yang menjadi bumerang atau bahkan menjadi bahan untuk merendahkan ajaran Mirza Ghulam Ahmad dan juga Ahmadiyah. Yang dimana bahkan Dr. Ahmad Didat itu sampai menyebut Ahmadiyah sebagai pengkhianat, teman-teman semua. Mirza Ghulam Ahmad ini dikenal dengan pengakuannya sebagai Nabi dan Rasul, Imam Mahdi, bahkan Al-Masih. Benarkah pengakuan itu timbul langsung daripada dirinya sendiri? Atau bisa jadi dari orang lain? Sejatinya teman-teman semua, Mirza Ghulam Ahmad tidak pernah mengakui dirinya sebagai pembaharu Islam atau sebagai Al-Mahdi atau Isa atau bahkan Nabi dan Rasul. Itu nggak pernah sama sekali. Tetapi pengakuan itu ya disampaikan oleh murid-murid setianya. Yang pertama adalah murid setianya yang bernama Al-Hakim Nuruddin. Beliau menyatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad tidak sebatas pembaharu, tapi juga apa? Sebagai seorang Imam Mahdi, sebagai Mesias, sebagai Isa atau Yesus yang turun kembali ke bumi. Kemudian, ada seorang muridnya yang bernama Maulana Abdul Karim. Beliau inilah yang pertama kali menyatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi dan Rasul selanjutnya. Pernyataan tersebut tentu menuai kontroversi di antara pengikut Ahmadiyah. Ketika terjadi keributan seperti ini, Mirza Ghulam Ahmad tidak membantah. Dia diam, tetapi dia juga menyatakan, itulah agamaku, dan untuk itulah aku diutus untuk berdakwah. Daripada serangkaian pengakuan yang berlebihan yang dilakukan oleh murid-muridnya ini, gerakan Ahmadiyah, yang dimana awalnya menjadi gerakan pembaharu Islam, berubah menjadi gerakan keyakinan, yang meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi dan Rasul. Ketika ada pengakuan seperti itu, tentu Ahmadiyah terpecah menjadi 2 golongan. Ada golongan yang begitu keras, yang ekstrim,
meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi dan Rasul, yaitu Ahmadiyah Qadian. Dan ada juga Ahmadiyah Lahore yang menolak klaim tersebut dan menyatakan bahwa Ahmadiyah atau Mirza Ghulam Ahmad itu hanya sebatas mujadidul Islam, pembaharu Islam, tidak lebih daripada itu. Kemudian saya bertanya kepada teman-teman, lalu siapa yang memulai klaim seperti ini? Apakah Mirza Ghulam Ahmad itu sendiri, ataukah klaim tersebut berasal daripada murid-muridnya? Silahkan teman-teman jawab. Gerakan Ahmadiyah yang begitu besar juga ini menyebar di Indonesia, teman-teman semua. Tepatnya pada tahun 1920-an. Mereka pertama kali itu di Sumatera. Yang tercatat itu 1923. Yaitu Ahmadiyah Qadian. Sedangkan Ahmadiyah Lahore itu datang ke Indonesia sekitar tahun 1924 di Yogyakarta. Karena kehebatan ajaran Ahmadiyah ini, ada dua tokoh anggota Muhammadiyah yang tertarik dengan pengajaran Ahmadiyah Lahore. Daripada hal ini kita ketahui bahwa di Indonesia ada dua Ahmadiyah. Satu Ahmadiyah Qadian yang begitu keras dan begitu fanatik bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi dan Rasul. Yang kedua adalah Ahmadiyah Lahore yang meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad hanya sebatas mujadidul Islam, pembaharu Islam. Mungkin kita akan mengira perpecahan di internal inilah yang menyebabkan mereka terdiskriminasi. Tetapi ada fakta yang lain, bahwa mereka mendapatkan ancaman, mendapatkan diskriminasi daripada faktor-faktor eksternal, terutama daripada orang-orang Islam itu sendiri di luar golongan Ahmadiyah. Teman-teman semua, pada masa pemerintahan era Soeharto adalah masa yang sangat aman, masa yang begitu tentram, dan semua umat beragama bisa hidup damai, terutama golongan Ahmadiyah itu sendiri. Sekalipun MUI telah mengeluarkan fatwa pada tahun 1980 terkait gerakan Ahmadiyah, tetapi kelompok Ahmadiyah tetap mendapatkan jaminan hidup, jaminan keselamatan, bahkan jaminan meyakini agama mereka. Tetapi teman-teman, kehidupan yang damai tidak lama mereka rasakan setelah MUI pada tahun 2000-an mengeluarkan fatwa haram dan sesat terhadap gerakan Ahmadiyah. Kemudian pada tahun 2011 terjadi tragedi berdarah, pembunuhan, pembakaran, ya Allah, yang dilakukan oleh umat Islam kepada umat Islam Ahmadiyah di Banten kalau nggak salah itu. Bahkan 3 orang anggota Ahmadiyah tewas mengenaskan. Tetapi yang aneh teman-teman semua, negara bukannya hadir memberikan perlindungan, tapi justru negara mengeluarkan SKB 3 Menteri. SKB 3 Menteri yang dikeluarkan ini berisi apa? Pembatasan kegiatan Ahmadiyah. Kalau kita menilai seakan-akan negara menyalahkan Ahmadiyah terhadap kekerasan yang mereka terima. Ini kan sungguh ironi. Terlebih teman-teman kalau melihat bahwa orang-orang Ahmadiyah yang melawan, yang membela dirinya ini apa? Dipenjarakan, diputuskan bersalah. Ini kan sungguh ironi. Terlepas daripada kontroversi, kekerasan, dan sebagainya, janganlah kita sebagai umat Islam lupa bahwa Ahmadiyah Lahore juga sangat berjasa, terutama dalam penafsiran Al-Quranul Karim. Maulana Muhammad Ali, salah satu tokoh atau pendiri daripada Ahmadiyah Lahore ini, beliau ini menafsirkan Al-Quran dengan begitu rasional dan ilmiah. Sekalipun yang ditafsirkan adalah apa? Ayat-ayat terkait mukjizat Nabi mampu ditafsirkan dengan baik oleh Maulana Muhammad Ali. Oleh karena itu, Ahmadiyah dalam hal penafsiran Al-Quran juga berjasa. Jangan lupakan itu teman-teman semua. Tentu saja daripada penafsiran yang dilakukan oleh Ahmadiyah Lahore, ini merupakan suatu gerakan revolusioner pembaharu. Tapi masih banyak saja orang-orang yang menuduh Ahmadiyah Lahore menyimpang. Teman-teman semua, Ahmadiyah di satu sisi mereka dianggap menyimpang, dianggap sesat, dianggap kafir. Tapi di sisi yang lain, kelompok Ahmadiyah ini mendapatkan jaminan, mendapatkan perlindungan daripada organisasi hak asasi manusia internasional. Tapi mengapa? Apakah ini hanya sebatas kebebasan beragama? Atau ada hal yang lebih besar sedang dimainkan teman-teman semua?
Sampai hari ini teman-teman semua, Ahmadiyah ini senantiasa menjadi sasaran konflik, ditolak di berbagai daerah, bahkan yang terakhir di Kuningan, ya, ditolak mereka itu. Sungguh ironi akan hal ini. Rumah mereka dibakar, masjid mereka dibakar, bahkan ada yang sampai dibunuh, bahkan ada yang sampai mengalami tindakan kekerasan lain sebagainya itu. Apakah itu merupakan suatu keadilan, teman-teman semua? Terlebih negara kita adalah negara hukum. Dalam Pancasila pun mengamini dan menjaga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lantas kenapa ada orang Ahmadiyah yang masih kita usir, masih kita musuhi dan sebagainya? Ini menjadi suatu pertanyaan besar, teman-teman semua. Teman-teman semua, sebagai akhir kata, Ahmadiyah adalah sekelompok atau komunitas yang terus dikejar, terus dihabisi, bahkan diteror. Apakah mereka memang hanya sebatas sekte sesat, atau mereka memang menjadi korban sasaran ketidakadilan? Jika dikatakan sesat karena mereka, Mirza Ghulam Ahmad, mengakui daripada dirinya sebagai nabi, maka sudah seharusnya kita juga menerima Ahmadiyah Lahori. Karena Ahmadiyah Lahori tidak pernah menyatakan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Mereka hanya memiliki keyakinan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah guru mereka, syekh mereka, atau mujadidul Islam mereka. Sudah itu saja. Lalu kenapa kita mengeneralisir semua kelompok Ahmadiyah? Apakah itu suatu keadilan? Tolong tanyakan di hati nurani kalian, apakah pantas kelompok Ahmadiyah mendapatkan persekusi sedemikian rupa? Dibunuh, rumah dibakar, masjid dibakar. Apakah pantas mereka mendapatkan itu? Bukankah mereka juga makhluk Allah? Bukankah Mirza Ghulam Ahmad juga berjasa dalam menegakkan, membela Islam pada waktu itu? Bukankah Ahmadiyah Lahori juga berjasa menafsirkan Al-Quranul Karim ketika membahas bab-bab tentang mukjizat? Janganlah karena kebencian kalian kepada suatu kaum, lalu kalian bertindak aniaya kepada mereka. Ingatlah, Syekh Panji Gumilang pernah berkata bahwa Islamophobia itu tidak hadir daripada kelompok di luar Islam. Justru Islamophobia itu hadir di antara sesama kelompok Islam. Oleh karena itu, mari kita menjadi Islam yang taat, Islam yang rahmatan lil alamin. Sekian dari saya, semoga dapat dipahami. Wallah muafiq illa aqwamit thariq fastabiqul khairat. Rahayu untuk teman-teman semua, merdeka.